Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Anak-anak, apa sih manfaat kalian mempelajari materi hari ini? Nah, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi isi bacaan teks tentang atlet pencaksilat dengan tepat. Terus mempraktekkan langkah-langkah gerakan kaki pada bela diri pencaksilat dengan lancar. Ketiga, menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Terakhir, membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kalian dengan perinci. Anak-anak, tahukah kalian gambar apa yang ada di sini? Ya, itu adalah gambar olahraga pencaksilat. Sekarang, Ibu akan membacakan teks tentang atlet olahraga pencaksilat. Kalian juga harus membacanya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri, seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Bagaimana anak-anak? Semua sudah membaca ya? Tadi siapa tokoh dalam cerita tersebut yang diceritakan? Ya, benar sekali. Tokohnya adalah Iko Uwais. Iko Uwais ini merupakan tokoh seni bela diri pencaksilat. Anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang gerak dasar langkah kaki gerakan bela diri pencaksilat. Kalian amati dan tirukan ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian. Silahkan kalian ikuti petunjuknya, terus nanti kalian isi ya. Kalau sudah, bisa kalian kirim lagi ke Bu Guru. Anak-anak, tahukah kalian kalau kita memiliki keahlian bela diri pencaksilat itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Ada banyak ya, seperti motoriknya lebih kuat, lebih bugar dan lebih sehat, karena itu termasuk olahraga. Melatih keberanian,
meningkatkan disiplin, dan yang paling penting itu melindungi diri kita dari tindak kekerasan, pelecehan, dan tindak bahaya lainnya. Ternyata sangat banyak sekali ya manfaat memiliki keahlian bela diri pencaksilat. Anak-anak, dengan memiliki keahlian bela diri pencaksilat, kita bisa melindungi diri kita dari bahaya. Nah, ternyata tidak hanya manusia yang harus melindungi diri sendiri. Hewan pun juga demikian, seperti cerita semut dan belalang ini. Kita akan membaca dongeng cerita tentang semut dan belalang. Yuk kita baca bareng-bareng. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Gimana anak-anak? Kalian sudah membaca teks tentang semut dan belalang ya? Kalian pasti tahu, dengan membaca tadi, kalian bisa membandingkan sifat semut dan sifat belalang. Ibu akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian untuk memperdalam materi. Silahkan kalian isi, kalian bandingkan sifat semut, sifat belalang, terus sifat mana yang harus kalian contoh. Anak-anak, tadi dari cerita tadi kita ketahui bahwa semut dan belalang tinggal di mana? Ya, semut dan belalang tinggal di hutan. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kalau di hutan itu banyak sekali sumber daya alam. Nah, Ibu akan menayangkan video tentang sumber daya alam. Coba kalian amati tentang video sumber daya alam ini ya. Kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya,
kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam. Mencegah kerusakan alam dan lingkungan. Mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan. Kepunahan. Kekurangan sumber pangan. Kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Anak-anak, barusan kita sudah melihat video tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang untuk memperdalam materi, coba kalian tuliskan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian. Ibu akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian. Nah, terakhir, Ibu juga akan mengirimkan evaluasi yang nanti kalian bisa isi di Google Form. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar gerak dasar langkah kaki dalam pencaksilat. Yang kedua, kita juga sudah bisa membandingkan dua tokoh dalam cerita. Terakhir, kita belajar upaya pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, untuk hari ini materinya cukup sekian ya. Tapi sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.